kita mohon kepada Allah, kita ungkapkan kepada Allah agar Allah terima ibadah sholat kita itu sebagai bentuk pengakuan kita, salah satu wujud rasa syukur kita, wujud bentuk terima kasih kita kepada Allah. Allah sudah memberi kita kesempatan untuk sholat, Allah sudah memberi kita kesehatan untuk sholat, Allah sudah memberi kita ilmu paham tata cara sholat, dan Allah berikan kelapangan waktu dan tempat kita bisa sholat, bahkan berjamaah, sebagai bentuk wujud terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena cara bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena para ulama mengungkapkan bentuk wujud syukur tertinggi adalah memanfaatkan atau menggunakan seluruh yang Allah berikan, seluruh yang Allah titipkan kepada kita, itu kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Abunda yang kami muliakan, kita pada Selasa kemarin materi kita tentang iftitah, lanjutan iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu tentang kita menghadapkan wajah kita. Kenapa wajah duluan? Kenapa fokusnya di wajah? Kenapa anggota wudhu yang rukun pertama wajah? Itu kemarin pada Selasa yang lalu sudah kita bahas. Saat ini kita akan melanjutkan iftitah, iftitah kita. Dalilnya pertama dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 yang kita bacakan tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun ketika ini menjadi iftitah berdasarkan hadis, kata qulnya itu enggak kita pakai langsung. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, hidupku, matiku hanyalah karena dan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin, hari ini kita akan coba urai. Kita lihat satu persatu. Kalau dalam kalimatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ketika diurai maka menjadi inna salati lillahi rabbil alamin wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ketika kita urai. Sesungguhnya salatku hanya karena dan untuk Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Kalau awak imamkan ketika kita membaca ini di iftitah, ini pengakuan jujur kita. Lidah kita jujur berucap, hati kita jujur mengakui bahwa minimal ada 3 hal yang kita akui di situ. Pertama, ya Allah, saya bisa sholat karena izin dan pertolongan-Mu. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Pengakuan jujur dari hati kita, ya Allah, saya bisa sholat karena izin dan pertolongan. Kita flashback ke belakang. Waktu muadzin tadi memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mesti jawab. Lafaznya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin melanjutkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mesti jawab dengan hal yang serupa. Bersyahadat kita kembali, Asyhadu an la ilaha illallah.
Dilanjutkan muadzin, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita perbaharui lagi syahadat, kita ucapkan hal yang sama. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita ubah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ketika lafalnya diubah oleh muadzin, dia mengajak kita, ayo datang ramai-ramai ke masjid, ayo kita tunaikan salat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Datang ke masjid berkumpul kita salat berjamaah, yuk kata muadzin. Jawaban kita pasrah tunduk memohon kepada Allah. Kami enggak bisa apa-apa kecuali kekuatan yang Engkau berikan ya Allah. Kita rangkum dalam ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Kita lemah, kita enggak punya kekuatan apa-apa. Ketika diajak sholat pun meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah. Lalu muadzin lanjutkan, kalau kita sholat berarti kita berpeluang untuk sukses bahagia. Bahasa Arab sukses bahagia itu al-falah. Al-falah, hayya 'alal falah. Ayo kita raih kesuksesan kebahagiaan bareng-bareng kata muadzin. Lagi-lagi kita mengaku dengan jujur kita tak bisa ngapa-ngapain kalau bukan izin dan pertolongan darinya. La haula wala quwwata illa billah. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pengakuan jujur kita yang pertama. Inna salati lillahi rabbil alamin. Karena banyak orang sehat walafiat dengar suara azan, rumahnya tak jauh dari masjid, tidak pula sibuk-sibuk amat, tapi terkadang kami itu berat untuk datang ke masjid. Berat. Ya barangkali kita pernah mengalami. Atau mungkin kita sedang terbaring di rumah sakit, pakai infus. Rumah sakit itu dekat pula dengan masjid. Setiap kumandang azan itu terdengar hayya 'alas shalah. Kalau hati kita betul-betul ikhlas beribadah karena Allah, dan sebelum terbaring di rumah sakit kita memang rutin menjaga sholat berjamaah ke masjid, ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah itu, maka sedikit banyaknya air mata tak bisa. Bagaimanapun ada rukhsah, tangan kita pakai infus, tepuklah ke dinding dinding kamar tuh, entah ada debu suci entah tidak, cuma itu ikhtiar. Ambil tayamum, putar badan cari arah kiblat, dengan tangan hanya terbatas gerakannya, Allahu Akbar sebisa mungkin kita sholat. Saat-saat seperti itu khusyuk kita tingkat tinggi, menangis kepada Allah, ya Allah beri saya sehat, saya ingin sholat di masjid ya Allah. Ketika sakit, udah kemuliakan. Pengalaman kami dulu di rumah sakit Ibnu Sina, rumah sakit Awal Prospanan, bergandengan dengan Masjid Al-Fitrah, dekat betul. Kami 6 kali operasi, 6 kali sudah dimatikan oleh dokter. Menjangan news total itu dokter nanya, apa agama Pak? Islam. Saya ikuti saya, kata. Asyhadu alla. Ketika menyebut asyhadu alla, bius itu masuk dingin, nggak selesai mungkin syahadat saya, dingin terus gelap, hening, nggak sadar lagi. Ternyata tubuhnya udah merekat otak hati. 6 kali masuk meja operasi. Nanti udah 2 atau 3 jam berkata, Pak sadar. Baru nampak di layar kamera di depan tuh, kayak di TV itu, tot
senangnya hati kembali hidup tuh. Tapi beberapa malam harus istirahat dulu. Setiap kumandang azan tuh melelehkan, ya Allah, saya ingin sholat di masjid. Tapi apa daya? Badan selang-selang, di sana selang, di sini selang. Tapi itulah manusia setelah sehat, lalai kembali, lupa kembali. Na'udzubillah. Yang pertama yang benar, inna salati lillahi rabbil alamin. Saya bisa sholat ini hanya karena izin dan pertolongan ya Allah. Yang kedua, yang mesti kita pahami ya benar, biar tidak salah kaprah. Inna salati, sholat saya ini hanya karena dan untuk Engkau ya Allah, bukan karena partai. Ada orang sholat karena partai, ada. Mudah-mudahan setelah itu istiqomah. Ada orang sholat karena lembaga, ada. Mudah-mudahan setelah itu berubah. Ada orang sholat karena takut dan sedang sama mertua, banyak. Biasanya pengantin-pengantin baru untuk Jumat pertama, kedua, ketiga itu rajin ke masjid itu. Dia harus agak kementu. Sudah itulah seminggu 2 minggu, lah kembali ke settingan awal. Datang paling akhir, pulang paling cepat. Wala dzikrullahi akbar, kata khatib di atas mimbar, situ masuk masjid. Di mana tadi waktu khutbah berlangsung, tak diparkir. Sambil montar, buka HP, masuk rokok. Khutbah berjalan, dia berkhutbah pula di parkiran. Ada kayak itu masih banyak. Orang awak juga. Selesai salat assalamualaikum warahmatullah. Imam mimpinnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Kode kawan, Allahumma lantas jalan. Ada model itu masih ada. Karena apa? Inna sholati baru sekedar lipstick only, baru sebatas di bibir, belum merasuk ke jiwa, belum masuk ke dalam kalbu. Oleh sebab itu, baiknya kita sholat itu memang hanya karena untuk Allah, bukan karena sedang dirundung duka, sedang banyak masalah, sedang dihimpit kesulitan, baru. Nah, ini kan kondisi manusia zaman now seperti itu. Kalau sedang berjalan datar, normal, mulus, tidak ada masalah ini itu, sholatnya sekedar rutinitas. Bagaimana sholat rutinitas itu tidak berbekas? Sholat ya sholat, pekerjaan lain jangan juga. Sholat ya sholat, bohong jangan juga. Sholat ya sholat, mencaci orang jangan terus. Sholat ya sholat, kata-kata yang keluar keji dan mungkar jangan juga, karena sholatnya belum berbekas. Kadang-kadang kita akan merasakan sholat kita itu berbekas ketika himpitan hidup betul-betul udah membuat kita susah. Itu baru kita betul-betul mengadu sama Allah. Ya Allah, sebelum takbir itu betul-betul sudah menghadirkan hati. Karena apa? Tempat yang lain gak ada lagi, gak mempan. Lalu kembali mengadu kepada Allah. Sholatnya karena kondisi terpuruk. Salahkah itu? Kalau bicara salah atau tidak salahnya, jawabannya kurang etis, kurang beradab, kurang elok. Memangnya Allah sebut kita ini manusia ini innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim, aniaya dan bodoh. Itu bahasa Al-Quran Al-Ahzab 72. Innahu kana zaluman jahula. Karena apa?
Sholat kita itu untuk kita. Dia berbeda sedikit nih, tapi dalam. Ketika kita mengadu kepada Allah karena memang betul-betul kesulitan hidup, karena kita ingin menyelamatkan diri kita, baru kita datang kepada Allah. Padahal di dalam hadis-hadis yang sahih sering diungkapkan, disampaikan, ketika kita mengingat Allah di masa-masa kita senang, maka Allah tidak akan lupa kepada kita jika kita susah. Yang sering terjadi itu terbalik. Waktu senang, waktu lapang, Allah lupa. Udah sempit, udah susah, baru ingat Allah. Li'aqo innahu kana zaluman jahula. Akhirnya niat sholat kita ini lillahi ta'ala itu dipertanyakan. Lalu sebaiknya bagaimana? Nah ini dia. Kalau kita mau jujur alhamdulillah, ini kita mau jujur. Dalam kondisi kehidupan kita normal, lancar, anggota keluarga sukses, bahagia, sehat, walafiat, banyak bonus dan lain-lain. Satu kondisi. Kondisi kedua, hutang sedang banyak, anggota keluarga ada yang sakit, kabar dari kampung ini dalam masalah. Itu iman kita pada kondisi kedua, itu sholatnya akan lebih sering dan lebih sering menangis. Kenapa pada kondisi kedua kita lebih khusyuk dan sering menangis? Karena saat itu kita betul-betul butuh Allah. Tidak salah memang, tidak salah. Cuman kenapa waktu kita lapang, waktu kita senang, waktu kita sedang berjaya-jayanya, kok tidak ingat Allah? Ingat juga nyong, cuma sekedar. Sehingga eloknya. Nah, walaupun di dalam Al-Quran 2 kali di dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, salah satunya Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kata Allah. Wasta'inu, minta tolonglah. Bis-sabri was-salah, dengan dua jalan. Pertama sabar, yang kedua salat. Kenapa sabar didahulukan? Karena sabar itu pondasi awal kita ketika kita menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun. Ciri-cirinya tidak mengungkapkannya ke yang lain kecuali kepadanya. Tidak di-upload status. Kan banyak orang berdoa sekarang dia berstatus, ya Allah mudahkanlah urusanku. Kok di status WA? Ada yang malah berdoa pula di Facebook, ya Allah begini. Berdoa tuh sebelum sholat, sedang sholat, sudah sholat. Jangan di Facebook, jangan di WA, jangan di Instagram. Itu bukan tempat berdoa. Nanti jadi bahan gunjingan, jadi sumber fitnah, atau ada kawan yang usil bercakap pula gara-gara status, entah kemana-mana perginya. Makanya disabri, terima dulu ketentuan Allah itu, apapun itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Sikap kita yang pertama menyikapinya itulah sabar itu, tapi tidak putus asa, tidak putus ikhtiar, tetap kita berikhtiar. Lalu kita rangkum dalam doa nanti as-salah, memohon solusi kepada Allah. Apapun boleh kita mohon solusi kepadanya, tapi itu sebenarnya berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun, itu berat untuk ditunaikan. Illa 'alal khashi'in. Nah, alhamdulillah, saking hebatnya ajaran agama kita, sehingga sholat itu ada dua jenis.
Satu wajib nggak pakai tawaran, fardu. Itulah kita kenal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa ditawar. Yang kedua pilihan. Pilihan itu ya namanya pilihan, disesuaikan dengan kondisi batin, kondisi iman si muslim atau muslimah. Kalau dia ambil baik untuk dia, kalau dia tidak ambil berarti dia tidak ambil peluang bonus. Makanya ada rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ketika puncak masalahnya sedang menggunung, ada solusi lain lewat jalur sholat, namanya sholat hajat. Dia bingung menentukan pilihan, pilih jalan A atau jalan B, mana yang akan diambil. Ada sholatnya, namanya sholat istikharah. Memang berat betul beban. Adukan kepada yang sepertiga malam, namanya sholat tahajud. Agar rezeki lancar, namanya sholat duha. Semuanya sudah lengkap, sudah komplit untuk pilihan-pilihan itu. Artinya kita diberi kesempatan oleh ajaran agama kita dengan catatan yang nanti inna sholati ini tidak bergeser. Bergeser bagaimana? Yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu kita fokus kepada Allah. Itu ibadah kita murni hanya untuk dan karena Allah. Pun kalau berdoa di situ, ini kalau jamaah-jamaah tasawuf itu diajarkan sebelum angkat takbir itu yang dibaca itu ilahi anta maqsudi, ya Allah engkaulah yang kami tuju, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari, a'tini mahabbatak, berikanlah aku cintamu, wa maghfiratak, dan ampunan. Biasanya dileburkan diri dalam itu dulu baru niat dan takbir. Kenapa? Biar tidak ada campurannya. Doa-doa pun di dalam sholat itu murni hanya tentang akhirat, tentang kebaikan untuk akhirat. Misalnya Allahumma firli wa liwalidayya, atau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Tidak dicampur dengan doa dan hajat kebutuhan dunia untuk yang 5 waktu. Biar apa? Biar inna sholati lillahi rabbil alamin itu dapat. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hanya untuk dan karena Allah, titik. Terus kan mau menyelesaikan masalah Ustaz, jangan dengan sholat wajib. Itulah kita diberi kesempatan untuk sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah sujudnya. Makanya disebutkan Rasulullah, aqrabu ma yakuna al-'abdu li rabbih wa huwa sajid fakhirud du'a. Kondisi yang terdekat akrab seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud, perbanyaklah doa. Jangan sholat berjamaah. Nanti imam sudah salam, kawan masih sujud, ditepuk sama kawan dari belakang, batal sholat. Kapan kita amalkan itu? Waktu kita sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan sendiri, hajarlah di situ. Mau 5 menit dalam sujud itu, mau 10 menit berdoa menangis sama Allah, kadukan. Ceritakan, curhat semuanya, ya Allah. Tapi yang kedua, kalau keluar nanti, ya Allah itu dolar 19.000, ya Allah payah kami, batal sholat. Ketika kita menyebut dolar udah 19.000, batal sholat. Tapi kalau dalam hati tak masalah. Ceritakan semua. Kalau nih ulama kita mengajarkan,
Kalau proposal kita itu terlalu banyak, kan proposal kan kita sebutnya permohonan kita itu dari A sampai Z kembali ke A kembali ke Z, terlalu banyak nih proposal yang mau kita ajukan sama Allah. Kau ditulis mungkin hampir menjadi sebuah novel, saking banyak yang mau diajukan ini, tentang diri sendiri, tentang pasangan, tentang anak, tentang keluarga, dan pihak A dan pihak B dan depan belakang. Karena saking banyak yang mau kita adukan, nggak sempat rasanya dan takut kealpaan, lebur diri dalam istighfar. Kalau kita memang betul-betul butuh kepada Allah, betul-betul mengharap bantuan Allah, lillahi rabbil alamin tadi itu, ketika kita menyebut astaghfirullahaladzim, itu jujur dari kalbu kita baru terbayang seluruh dosa-dosa yang Allah kerjakan. Ketika lidah menyebut astaghfirullah, aku memohon ampunanmu ya Allah, memohon maafmu ya Allah, tutupi kekuranganku ya Allah, itu dari hati kecil kita. Air mata datang sebagai bukti penyesalan, terbayang semua dosa kita, terbayang semua kekurangan ajaran kita. Leburkan diri hina di hadapan Allah, tak pun kita ucapkan doa, Allah akan bermudah. Kapan itu datangnya? Biasanya ketika kesulitan sedang dihimpit. Jadi kita pisah nanti, biar inna sholati lillahi rabbil alamin itu enggak terganggu. Kalau yang 5 waktu kita jaga betul-betul pure, hanya untuk karena Allah. Kenapa? Kita disuruh mengabdikan diri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah, menghambakan diri kepada-Nya. Binomaknya minimal setidak-tidaknya yang 5 waktu ini yang kita campur dengan urusan dunia kita. Walaupun tidak dilarang, cuman biar kita memilah dan memilih. Kapan urusan dunia kita adukan kepada Allah, kita ambil jalan yang kedua, yaitu semua sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak terbatas, kan? Tidak terbatas. Mau yang rawatib, pengikat sebelum dan sesudah, ada pemdiah-pemdiah. Sesudah wudu ada yang diajarkan, yang dibiasakan oleh Bilal bin Rabah. Salah satu amalan Bilal bin Rabah yang tidak pernah dibuat Rasulullah, tetapi itulah keistimewaannya. Gara-gara itu Rasulullah sampaikan, Rasulullah mendengar derap langkah sandal Bilal bin Rabah di dalam surga. Itu sholat sunnah wudu. Setelah wudu sholat sunnah, baru sholat sunnah tahiyatul masjid, akan udah 4. Ada lagi sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat namanya kebutuhan kapan aja boleh. Kan kebutuhan kita. Kita yang punya kebutuhan kita ceritakan sama Allah. Pakai bahasa sendiri dalam hati biar tidak batal sholat. Kadukanlah. Kalau perlu nih, waktu membaca iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Curhat di situ dalam hati. Tapi jangan lupa lanjutkan Al-Fatihahnya nanti. Jangan gara-gara curhat lupa Al-Fatihah. Kan lidah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa masalah kita itu hadirkan mohon solusi kepada Allah, sedang Al-Fatihah boleh. Sholat sunnah, yang salah pasang. Karena kita tadi kan memilah dan memilih. Untuk semua urusan akhirat kita andalkan yang utama itu sholat fardu. Biar apa? Inna sholatinya tidak rusak. Tadi kita merujuknya ke situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita urai, kita ambil satu. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Semua sholat fardu itu biar Allah yang urus. Kita hanya maksimal dengan ikhtiar dan ibadah kita. Lalu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kita,
kita gunakan sholat sunnah kita. Bukan berarti orang yang rajin sholat sunnah banyak masalah, bukan. Yang salah paham. Orang rajin sholat sunnah banyak masalah, bukan itu. Karena semakin banyak kita sholat sunnah itu semakin baik untuk kita. Yang rawatib misalnya, sebelum atau sesudah sholat fardu, salah satu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu. Itu salah satu fungsinya. Kita memang sholat berjamaah, Allahu Akbar, tapi kadang baru selesai Al-Fatihah udah teringat kasus, udah teringat permasalahan di rumah, udah teringat ini yang hilang, udah teringat ini yang belum selesai. Tidak mungkin selama kita sholat saja takbiratul ihram sampai salam kita fokus dalam ibadah sholat kita, nggak mungkin. Karena kita manusia lemah. Pikiran kita itu kadang-kadang entah kemana. Jadi untuk menutupi salah satunya tidak khusukan kita dalam sholat fardu itu, itulah dia gunanya sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah. Itu salah satu fungsinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang ketiga, inna salati lillahi rabbil alamin. Harapan kita ini pengakuan jujur dari hati kita bahwa kita mohon kepada Allah, kita ungkapkan kepada Allah agar Allah terima ibadah sholat kita itu sebagai bentuk pengakuan kita, salah satu wujud rasa syukur kita, wujud bentuk terima kasih kita kepada Allah. Allah sudah memberi kita kesempatan untuk sholat, Allah sudah memberi kita kesehatan untuk sholat, Allah sudah memberi kita ilmu paham tata cara sholat, dan Allah berikan kelapangan waktu dan tempat kita bisa sholat, bahkan berjamaah, sebagai bentuk wujud terima kasih kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena cara bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena para ulama mengungkapkan bentuk wujud syukur tertinggi adalah memanfaatkan atau menggunakan seluruh yang Allah berikan, seluruh yang Allah titipkan kepada kita, itu kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu beli baju baru atau bapak-bapak beli baju baru, itu etisnya setelah pakai baju baru itu bawa sekolah. Jangan pakai kondangan dulu, jangan pakai rawon dulu, ya bunda ya. Walaupun itu baju baru, sholat dulu. Bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah, kita bisa beli baju baru. Kalau peci baru ya kan dibawa sholat. Kalau baju baru misalnya, tapi kita lihat-lihat juga, nah, baju baru tapi kaos oblong yang dilapis lah, biar lebih etis aja. Bukan berarti tidak boleh sholat pakai baju kaos oblong bagi bapak-bapak, nah, biar lebih etis aja, lebih beradab nampaknya. Selain tutup aurat itu boleh. Maksudnya sebagai wujud kita berterima kasih kepada Allah. Kalau itu pakaian baru kita bawa sholat, satu wujud terima kasih. Yang kedua akan hisabnya nanti ringan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga, kita ulang pengakuan jujur kita bahwa kita berterima kasih atas segala kesempatan yang Allah berikan. Buktinya untuk subuh yang tadi malam Allah sudah mematikan kita. Kan tadi malam kita tidur, itu miniatur kematian. Waktu tidur itu miniatur kematian. Kalau ada mimpi buruk, itu miniatur azab kubur. Kalau kita dapat mimpi yang menyenangkan, itu miniatur nikmat di dalam kubur. Sehingga doa ketika kita bantu, alhamdulillahilladzi ahyana, kita puji Allah yang telah kembali menghidupkan kita. Bangkama amatana setelah dia matikan kita waktu tidur. Wa ilaihil nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan kembali.
Kita memujinya, bersyukur kepadanya lewat lidah. Lalu syukur lewat anggota tubuh kita, bahwa anggota tubuh kita ini sudah bersih, suci menghadap kepadanya. Wudu atau mandi, baru pilih pakaian yang terbaik, pakai harum-haruman, datang ke masjid, sholat berjamaah, dengarkan ta'lim, bentuk wujud syukur dari tubuh kita yang Allah berikan kesehatan dan kesempatan. Karena tidak setiap kita bisa melakukannya. Demikian Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelan-pelan dan sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat kita, istiqomah di dalam ketaatan, dan kelak Allah izinkan kita menutup mata husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum